Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga pendengar radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah subuh ini, juga kepada Baitur Rahman TV, pemirsa Baitur Rahman TV, juga pemirsa YouTube yang ada. Alhamdulillah kita selalu dibuat YouTube oleh channel Masjid Raya Baitur Rahman, juga Gibraltar Channel. Nah, ini yang sedang merekam ini Gibraltar Channel, milik Pak Ira Rawa ya. Beliau baru pulang dari umrah. Mudah-mudahan umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar Gibraltar ini sudah puluhan ribu orang di 3 negara, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, semoga partisipasi beliau menjadi amal saleh bagi beliau dan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, pagi ini kita akan bicara sedikit tentang ba'da nisfu Sya'ban. Ini sudah 16 ya, 17 besok. Artinya 2 pekan lagi kita akan masuk dalam bulan suci Ramadan. Yang dalam bulan suci Ramadan ini diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa ya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 84. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Artinya bulan Ramadan itu ada bulan Ramadan ini ada 29 hari dan kadang-kadang 30 hari. Maka disebut ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mengingat usia-usia kita ini beragam. Ada yang sudah tua, kita sudah dewasa, masih remaja, pemuda, dan sebagainya. Kita artinya sudah berpuasa berkali-kali ya, berkali-kali. Kalau puasa kita diterima oleh Allah dan puasa kita itu berkualitas, artinya kita telah membeli surga, telah membeli surga, dan kita akan jauh
dengan neraka. Jadi jangan dipikir puasa ini semacam tradisi yang turun-temurun. Setiap tahun, setiap bulan Ramadan kita berpuasa. Tradisi, bukan tradisi. Puasa ini bukan tradisi. Puasa ini ibadah, ibadah mahdhah, ibadah yang diwajibkan, fardhu ain kepada setiap jiwa, kepada yang merdeka, ya, kepada orang-orang yang sehat, tidak sakit. Ini wajib. Kalau orang meninggalkan puasa ini dosa besar, karena ini rukun iman, rukun Islam. Dalam hadis sahih di sabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajjil baiti wa shaumi ramadhana." Islam ini didirikan atas 5 dasar. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Aku naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku naik saksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dengan demikian seseorang manusia itu sudah menjadi muslim. Tapi tidak cukup dengan jadi muslim saja, ya. Tapi wa iqamis shalah, mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Wajib itu. Kalau tidak, itu jadi masalah dalam kita beragama. Kebanyakan orang, ya, ada puasa itu ringan baginya, tapi bulan Ramadan tidak mau salat. Itu bagaimana hukumnya? Kalau dia mengingkari salat itu, merasa pada dirinya itu tidak wajib, maka puasanya ditolak oleh Allah. Ditolak, tidak diterima oleh Allah puasanya kalau dia tidak salat 5 waktu. Tetapi kalau dia lalai, tidak mengerti, tidak tahu, tidak mengingkari kewajiban salat, puasanya diterima. Walaupun cacat puasanya, tapi dia tidak berdosa. Jadi ada puasa tapi tidak mau salat, tapi dia tidak mengingkari salat itu, diterima. Nah, ini fatwa dari NU, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama itu NU, diterima juga. Mungkin ulama-ulama NU di Jawa untuk menyenangkan orang-orang NU, karena orang-orang di Jawa itu orang Islam banyak sekali yang abangan, tidak tahu agama, tidak salat, abangan. Minuman keras dibuat di rumah sendiri, ini mohon maaf di Jawa. Tapi semua mereka di bawah NU, seolah-olah kalau sudah jadi NU sudah isi surga. Ini mohon maaf ya, memang begitu kondisinya. Maka disebut Islam abangan, Islam yang tidak menjalankan syariat Islam. Tetapi ada fatwa lain dari Ibnu Taimiyah. Ini orang yang tidak salat bulan Ramadan itu ditolak amalnya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita di Aceh ini menganggap, yakin bahwa salat itu lebih penting dari puasa sebenarnya. Maka salat jangan tinggal, itu tiang agama. Ya. Salat jangan tinggal, termasuk salat sunat tarawih. Kapan lagi kalau bukan bulan Ramadan kita salat tarawih, ya? Nah, ini penting. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, karena itu kita ini tarhib Ramadan, jadi mengagung-agungkan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan harus serius. Kita ibaratkan bagaimana? Kita ingin berperang. Nah, kalau kita ingin berperang dengan orang kafir, misalnya, kita harus mempersiapkan senjata yang tajam, atau peluru yang bagus, atau bom yang bagus. Kalau enggak, kita akan dikalahkan oleh orang kafir. Jadi kita harus mempersiapkan, ingin berperang. Siapa yang kita ingin berperang di bulan Ramadan?
Yang pertama hawa nafsu kita yang ada dalam diri kita. Hawa nafsu, kata Nabi Yusuf, cenderung kepada keburukan. Yang dalam surat Yusuf ayat 111 ya. Jadi au amara bisu. Jadi nafsu ini cenderung kepada keburukan. Untung Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah dari rayuan Zulaikha. Dalam tafsir Nabi Yusuf melihat wajah Nabi Yakub ayahnya, sehingga dia membatalkan niatnya itu. Ada pendapat seperti itu ahli tafsir. Tapi ada juga yang berpendapat memang kekuatan iman Yusuf, kekuatan iman Nabi Yusuf menolak godaan. Yang jelas nafsu itu harus kita perangi, kendalikan di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, selain nafsu yang dari dalam intern, dari dalam, ada bahaya ekstern. Ekstern pun bisa masuk di dalam urat-urat kita lewat darah mengalir. Apa itu? Syaitan. Syaitan juga harus kita kendalikan. Bulan Ramadan jangan sampai menggoda kita. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa membatalkan ibadah kita zaman sekarang ini. Misalnya yang biasa ingin mencari rezeki lebih, ya. Apapun yang kita urus kepada mereka harus ada amplop misalnya. Padahal gajinya sudah besar, ya kan? Tapi ada orang-orang yang harus berbisik kepada, "You coba yang lebih cu." Itu kan? Itu uang-uang sogok itu haram. Laknatullahi ala wasi wal murtaji. Dilaknat oleh Allah orang yang sogok dan menerima sogok. Ini kadang-kadang sudah merayat sekali. Ya, mudah-mudahan janganlah seperti itu. Rezeki yang halal diberikan kepada orang-orang takwa ini lebih sehingga orang takwa ini sempat bersedekah, sempat berinfak, membantu anak yatim, fakir miskin, membantu saudaranya, kemenakannya, abangnya, kakaknya. Itu lebih rezeki. Yang halal itu, yang halal dari Allah lebih. Tetapi ketika setan bisa mengalahkan orang itu, apakah Pak Haji, apakah ulama, siapa saja, kalau bisa dikalahkan oleh setan, selalu ingin tambahan. Apa itu disuruh teken-teken tempat saya? Harus ada amplop dulu, titipan. Di dalam lacinya penuh dengan uang sogokan. Bagaimana mau masuk surga? Bagaimana puasanya diterima oleh Allah orang-orang seperti itu? Ingat, kalau lebih banyak, bukan lebih banyak, sedikit saja. Kalau manja-manja dengan uang sogokan dari anak buah, ya, suka makan yang haram, ya, itu sangat berbahaya bagi dirinya dan bagi keturunannya. Bagaimana bahaya bagi dirinya? Jangan harapkan lagi yang makan sogok itu mau salat sunat, mau puasa sunat, paling-paling yang wajib-wajib saja, dan tidak merasa berdosa. Tapi orang yang menjaga rezeki yang halal, dia semakin takwa, semakin baik, semakin rindu. Ini contoh misalnya, kan 15 hari, 14 hari lagi sudah masuk bulan suci Ramadan. Bagi orang-orang beriman timbul kerinduan yang luar biasa. Rindu kepada bulan suci Ramadan. Mecin bahasa Aceh. Mecin itu rindu. Rindu kepada bulan suci Ramadan. Sampai berdoa, berkali-kali berdoa. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Jangan matikan kami dulu. Berdoa. Allahumma balighna Ramadan. Ya Tuhan kami, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu karena rindu.
Tetapi bagi orang yang tadi, yang nomor 2 itu yang suka makan haram tuh, itu tidak rindu, malah merasa takut. Merasa takut, ini sudah Ramadan lagi, bisnis kita terhenti, anak buah kita malas ke kantor, dia tidak senang. Nah, jadi apa kata Imam Ghazali dalam kitab Jalaluddin? Orang-orang yang rindu kepada bulan suci Ramadan itu menunjukkan imannya bagus, baik. Imannya bagus, benar. Tapi orang-orang yang benci datangnya bulan Ramadan itu munafik. Ada sifat munafik di dalam dadanya. Sekarang mari kita rasakan masing-masing. Jangan merasa ria, ujub, takabur. Kita insyaallah orang-orang tetap jamaah masjid pagi subuh ini, saya yakinnya semua kita rindu bulan suci Ramadan. Kenapa kita rindu? Karena bulan suci Ramadan adalah berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Satu-satunya bulan yang disebut namanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 adalah bulan suci Ramadan. Bulan lain ada? Tidak. Nama bulan lain 11 bulan lagi tidak ada disebut langsung dalam Al-Quran, termasuk bulan haji. Orang naik haji itu bulan Dzulhijjah, tidak disebut. Muharram tidak disebut dalam Quran. Bulan pertama Muharram, bulan kedua tidak disebut, ketiga, 4, 5, 6, 7 tidak disebut. 8 bulan Ramadan tidak, 8 tidak disebut. 9 nih bulan Ramadan, 9 baru disebut. Kalau disebut nama itu artinya agung, sangat agung. Kenapa bulan suci Ramadan itu sangat agung? Mudah kita mengerti, mudah kita cari sebabnya. Karena Allah menurunkan Al-Quran bulan suci Ramadan. Semuanya. Karena sejarah turun Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz yang di langit 7 yang sangat tinggi itu diturunkan ke langit dunia itu sekaligus. Dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu baru beransur-ansur 22 tahun 2 bulan 23 hari. Nah, tapi kebanyakan turun setiap bulan Ramadan. Itulah membuat bulan Ramadan ini luar biasa mulianya. Karena Al-Quran itu firman Allah. Qala Allah Ta'ala. Firman itu bahasa Persia. Firman itu bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu qala. Firman diterjemahkan firman, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Persia. Contoh lain, kurma. Kurma itu bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu nahlah atau rawit, rutab, itu bahasa kurma. Kenapa Persia itu bisa sekali maju bahasa Persia itu ke Aceh? Ingat, jadi agama Islam selain datang dari Arab, selain datang dari Persia, selain datang dari India, tapi kebanyakan ulama datang dari Iran, Persia, ke Pasir, ke kerajaan Islam Pasir. Maka istilah-istilah Persia itu lebih banyak di Aceh. Syah, Ratu Safiaduddin Syah, ada Syah kan, Iskandar Syah. Syah itu bahasa Persia. Apa artinya? Syah itu raja, pemimpin. Kalau bahasa Arab Al-Malik, kan, raja. Tapi yang berlaku di Indonesia ini bukan hanya di Aceh. Seluruh Indonesia raja-raja semua ada Syah. Itu bahasa Persia. Kemudian ada sejumlah nama. Coba cari dalam bahasa Arab, tidak ada. Bakhtiar itu bahasa Persia. Iskandar itu bahasa Persia, bukan bahasa Arab itu. Ali Basha itu bahasa Persia, bukan bahasa Arab.
dan sangat banyak bahasa Persia menjadi bahasa Aceh dan menjadi bahasa Melayu atau Indonesia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, jadi kita gembira, bahagia, senang, ya, senang. Dan bulan Ramadan ini juga adalah bulan sehat, ya. Jadi ada hadis, ya. Jadi saum ini, puasa ini membuat tubuh kita sehat. Banyak orang yang sembuh di bulan suci Ramadan kalau mau dijalankan, ya. Kalau mau dijalankan. Misalnya orang-orang yang diabetes tuh. Atau kolesterol yang sejenisnya itu, yang tidak ada obatnya, selalu orang itu tidak sehat. Tapi kalau dia menjalankan puasa sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hamba-hamba itu akan sehat. Bagaimana caranya? Cara pertama, ketika berbuka itu jangan terlalu banyak. Kalau Rasulullah cukup dengan segelas air putih dan 2 kurma, kan? Kemudian langsung beliau salatnya bagus, tidak terburu-buru Rasulullah dan para sahabat. Bayangkan kalau orang sekarang, ya, ini mohon maaf ya, kadang-kadang tersinggung kita, ya. Buka puasa di rumah 4 gelas besar, air teh, kopi, teh dingin, air tebu, air kelapa, entah apa-apa, ya. Pegah di anak sehat, padahal salah sendiri. Itu salah pertama, ya. Salah kedua, karena terlalu banyak makan, haijak salat tarawih, ya. Sudah rugi lagi di segi pahala, enggak salat tarawih. Yang paling gawat waktu subuh nanti. Waktu subuh, menurut Rasulullah dalam hadis beliau, kita harus mengakhiri sahur. Sahurnya kita harus makan menjelang imsak, gitu kan? Harus kita akhiri. Tapi kebanyakan kita yang kurang ilmu, ya, pukul 12 malam kapan sahur, atau jam 2, jam 3 itu nggak bagus untuk kesehatan. Kita harus akhiri sahur itu. Nah, insya Allah sehat, ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terakhir mungkin saya ingin menyarankan begini. Jadi menyambut Ramadan ini di Aceh dengan 2 cara. Kita nomor satukan agama di atas, agama, ajaran Islam, akhlak Islam, kepribadian Islam. Tetapi di bawah itu kita harus menggunakan adat Aceh, ya. Bagaimana? Dalam agama tidak pernah diperintahkan kepada kita gotong royong membersihkan melasah, membersihkan air wudhu, kulam atau kulah, ya, atau keran. Itu tidak pernah diperintahkan oleh agama. Itu adat. Nah, gotong royong, Pak Kecil mengajak warga untuk membersihkan masjid, menasak atau lorong-lorong, parit-parit, itu adat. Tidak bertentangan dengan agama. Itu bagus sekali. Islam tidak pernah memerintahkan kita untuk buka puasa bersama, bawa kuih-kuih, bawa air ke menasah atau ke masjid, tidak pernah diperintahkan. Tapi secara adat itu bagus sekali. Adat Aceh kebersamaan, buka puasa di masjid atau di menasah atau di balai. Pokoknya itu adat, itu bagus sekali. Adat yang tidak bertentangan dengan agama. Nah, kemudian Islam tidak pernah memerintahkan kita misalnya setelah buka puasa itu ngomong-ngomong banyak sekali, itu tidak pernah diperintahkan oleh Islam. Bagaimana juga sudah buka puasa terus ambil wudhu, jangan sampai kita
terlambat masbuk 3 rakaat maghrib itu, kalau perlu salat sunat dulu ya, salat sunat ba'da dan salat sunat sebelum dan sesudah, harus sempat. Ini yang diperintahkan, yang disunahkan oleh agama misalnya kan. Tapi bayangkan kita ingin memperbaiki nasib umat Islam ya. Islam dan adat, ingat, Islam dan adat Aceh tidak pernah ada merukuk oleh tiba. Itu bisa menghabiskan waktu habis maghrib nanti. Orang merokok ada yang diam-diam tidak naik tidak masuk. Kemana bapak tadi? Rupanya di belakang masjid sedang merokok itu. Jadi kalau boleh bulan Ramadan tinggalkan rokok, baik memang inilah kebiasaan yang buruk ya. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki dan mudah-mudahan Allah SWT memberi umur panjang kepada kita dan kita sampai kepada bulan suci Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan semua kita menjadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.